yang dia lakukan, maka Allah jadikan amal buruknya itu sebagai sebuah makhluk yang bengis, menyeramkan, tidak ramah. Ketika kita termenung di situ di dalam kegelapan, tidak ada seorang pun teman di sana, tiba-tiba hadirlah di situ sebuah makhluk yang seram. Siapa kamu? Kata si ahli kubur itu. Jangan pura-pura nggak tahu lu sama gua. Jangan pura-pura bego. Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Udah pergi dari sini. Aku nggak suka lihat kamu serem begitu. Kata si makhluk itu, ini kelakuan kamu, lupa sama teman sendiri. Terus kamu siapa? Aku adalah si Domino. Apa Domino? Domino, kamu tahu nggak Domino? Remi. Yang sering kamu pegang-pegang itu, dipirit-pirit tuh, kiu-kiu. Maka ketika itu si ahli kubur langsung terperanjat. Ya Allah, inilah kemaksiatan itu. Kau wujudkan menjadi makhluk yang seram. Maka berbagai macam kemaksiatan Allah wujudkan dalam makhluk-makhluk yang seram dan tidak ramah. Bahkan bisa jadi memukulinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah cerita hadisnya tentang keadaan dalam kubur yang wajib kita percayai untuk bekal kita nanti di alam kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafabil mauti wa'ida. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Bagaimana maksudnya ini? Jadi kematian ini jangan hanya numpang lewat saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan di RT 2104. Sekali lagi, ketika kita dengar pengumuman itu, kita hanya ya biasa saja. Sudah wayahnya orang mati. Tetapi untuk musim lebih dalam dari itu, kita jadikan peringatan wa'idha. Kita jadikan peringatan, oh suatu saat aku pun akan begitu. Oh suatu saat aku akan pergi ke liang kubur. Suatu saat aku akan dipendam sendirian dalam kubur sana. Apa yang kemudian harus dipersiapkan? Ternyata kita harus mempersiapkan amal kebaikan. Jadi dengan adanya kematian ini kita bersiap-siap untuk menjadi orang yang baik. Bersiap-siap untuk menjadi orang yang penuh dengan amalan. Jadi itulah peringatannya, kesiapan kita untuk merubah diri kita ini ketika sebelum ada orang meninggal kita biasa saja. Ketika ada orang meninggal atau banyak yang meninggal ketika kita tahlil, atau ketika kita takziah, maka kita memikirkan di dalam diri kita, aku pun akan begitu. Amal apa yang sudah aku perbuat? Amal kebaikan apa yang sudah aku perbuat? Kejahatan apa yang masih aku lakukan? Setelah itu, setelah jadi peringatan itu, maka kita berubah atau merubah diri menjadi yang lebih baik. Itulah disebut kafabil mauti wa'id. Jadi dengan kematian ini kita menjadi ternasehati. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ketika kita berhasil merubah diri ini menjadi lebih baik.
Kuncinya adalah menjadi lebih baik. Inilah yang akan bermanfaat bagi manusia lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ketika kita ingat kematian, Masya Allah, kita tidak akan mau untuk merugikan orang lain. Kita tidak akan mau untuk menipu orang lain. Kita tidak akan mau untuk zalim kepada orang lain karena kita ingat suatu saat kita akan mati. Fal'an tudfanu fil qabri ad-damisi laysat laha sadiqun. Ini posisi zahir ya. Ketika dikubur itu memang gelap, tidak ada teman di sana. In qada'atan ijtima'in qata'a, seharusnya itu in qata'a karena failnya ijtima'i, in qata'a putuslah, anha saking jifa, apa yang putus? Ijtima'i, in qata'a ini ya, bukan in qata'a. Putuslah pergaulan yang dulunya sering gaul-gaul, sering nongkrong, sering ngobrol, sering main badminton, main tenis meja, main sepak bola, atau main gaplek, main remi, atau main-main yang lain-lainnya, tergantung perbuatan dia. Inqata, terputus. Jadi tidak ada teman lagi, tidak ada kawan lagi, tidak ada tongkrongan lagi. Sudah off, game over. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, istalqat wahidah. Terbujur atau miring, dia itu wahidah sendirian di dalam kubur. Gepit atau digapit oleh tanah, ditutup lagi oleh kayu, ditutup lagi oleh tanah di atasnya, dipadatkan lagi, sendirian kita di situ. Terbujur sendiri tanpa teman. Wahia mukaffanah, dan dia si jasad itu, si jifah itu mukaffanah, dibungkus kain kafan. Sudah membujur di dalam kubur sendiri, gelap, dibungkus kain kafan. Lengkaplah diri kita itu sendiri di sana, dalam kedinginan, dalam kegelapan, dalam kesepian. Masya Allah. Apa yang akan menemani amal kita? Insya Allah. Apalagi yang menemani, yaitu sedekah kita. Maka dalam tradisi NU, orang yang meninggal itu didahulukan sedekahnya. Karena dia akan menjadikan hadiah atau penerang-penerang sedekahnya, doanya, tahlilnya, diramai-ramaikan untuk pengantar dia ke dalam kubur. Dan itu lebih dipentingkan untuk orang mati daripada yang hidup. Al-wajhu wal-jismul al-jamilaini, al-wajah, wajah itu, wal-jismu, dan jasad atau badan, al-jamilaini, al-jamilaini ini seharusnya jamilani, karena dia marfu semua. Jadi naat dari al-wajhu wal-jismu al-jamilani. Kecuali di sini jadi maf'ul, al-wajha wal jisma al-jamilaini, bisa. Al-wajha wal jisma al-jamilaini, usnia yang dipuja, fil madi'ik,
di masa lalu. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, wajahnya glowing, bersih, mulus, cantik. Kalau yang laki-laki ganteng, putih, mulus, bersih, dirawat sedemikian rupa setiap hari, diolesi oleh serum, diolesi oleh krim malam, krim sore, krim pagi, krim tengah malam. Semua krim-krim dioleskan, belum lagi yang operasi plastik. Belum lagi yang semua usaha-usaha, semua hailah atau daya upaya untuk mengindahkan wajah dilakukan. Juga tubuh kita ada pedicure, manicure, perawatan kulit juga, skincare-nya, hembody-nya semua dikerahkan untuk keindahannya, jamilain badan dan wajah. Itu yang seperti itu dipuji, dipuja-puja, aduh cantiknya, aduh glowingnya, aduh seksinya, aduh gantengnya, aduh menariknya. Dan kita bangga dengan itu. Dipuja-puja orang, dipuji di sosmed, di-upload, ini bagus juga yang wajahnya glowing. Wah, kita senang. Tetapi ketika tidak ada ruh di dalam jasad kita, tidak bernyawa lagi kita, fal'an la yuridu an yamassaha ahadun fal'an, maka sekarang la yuridu tidak menginginkan an yamassaha untuk menyentuhnya, masyamassahu menyentuh wajah dan jasad itu ahadun, siapa dia seorang pun tidak sudi untuk menyentuhnya. Namanya mayat sudah dibungkus, tidak boleh dipegang lagi, dimasukkan ke dalam keranda steril, tidak bisa dipegang, apalagi sudah dikubur. Kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Tetapi ketika masih glowing, ketika kulit masih mulus, ketika kita masih hidup, orang suka menyentuh kita. Duh, jangan kulitnya, Masya Allah, mulus amat, ini pakai apaan sih? Duh, jangan, wajahnya itu loh glowing, pakai krim apa ya? Sambil dipegang wajahnya. Seorang suami kepada istrinya membelai-belai, mengusap-usap wajahnya. Masya Allah. Itu ketika masih hidup. Tetapi ketika sudah menjadi mayat, sudah dikubur, tidak ada lagi yang mau menyentuh. Akalat huma dudatun, memakan huma kepada wajah dan jisim. Dudatun, apa yang memakannya adalah cacing. Apa cacing? Hatta lam yabqa minhuma illal haikal, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali kerangkanya. Haikal itu kerangka atau rangka, haikal. Nama haikal itu artinya rangka, haikal. Jadi ketika itu tubuh kita masuk ke dalam kubur, di dalam tanah yang glowing itu, yang mulus itu, wajah glowing, kaki mulus, tangan mulus, semua bagus, wangi. Tetapi ketika sudah masuk liang kubur, adalah menjadi santapan cacing-cacing tanah. Menggerogoti wajah kita, jasad kita digerogotilah semuanya sehingga habis.
Tinggal kerangkanya saja. Mana dulu yang glowing itu, mana dulu yang mulus itu, mana dulu yang cantik itu, hilang semua. Tinggal tulang belulang. Begitulah suratan badan. Hadza huwal qadru al-maktub lil badan. Inilah takdirnya badan yang sudah dituliskan, yaitu suratan. Apa suratannya? Li an yurja'a ilal ard. Supaya si badan itu nanti suatu saat dikembalikan ke bumi. Oh, ternyata suratan takdir badan kita ini akan kembali ke bumi, dikembalikan ke dalam bumi. Jadi apa-apa penampakan zohiriah badan kita, wajah kita, tempat kita, semua akan sirna. Dan kita akan dikembalikan ke perut bumi. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita itu lillah, dari Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya ilahi, kepada Allah lah raji'un. Kita akan kembali lagi, diambil oleh Allah. Awalnya diciptakan oleh Allah, ditaruh di rahim, ditaruh kemudian di dunia, kemudian untuk hidup di sana melakukan amal-amal kebaikan atau kejahatan, kemudian ditarik lagi oleh Allah, diambil lagi oleh Allah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatun maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan atau mencicipi namanya kematian. Jadi betul, berita itu betul dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadi hukum alam. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kembali ke bumi. Innaman tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz. Faman zuhziya 'anil nar wa dakhala al-jannah, tapi ada orang yang terselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang yang sukses itu dalam bahasa agama, dalam bahasa amal adalah orang yang tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, tetapi malah berbelok, beralih kepada surga. Sukses. Itulah disebut orang yang berhasil melewati kesulitan. Itulah disebut orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah perhiasan-perhiasan yang menyilaukan mata, yang menipu kita. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai tertipu oleh kemilaunya dunia, oleh kemilaunya harta, oleh kemilaunya kinclongnya wanita, oleh bagusnya harta anak-anak dan banyaknya harta, bagusnya anak-anak, kedudukan dan lain sebagainya. Itu hanyalah mata'ul ghurur, perhiasan-perhiasan yang menghiasi kehidupan kita, yang bersifat mengecoh, yang bersifat mengecoh atau menipu. Tetapi kalau kita berhasil tidak terkecoh, berhasil tidak tertipu dengan yang seperti itu, faqad faz, maka berhasillah kita. Katsirun minan nas yaghfuluna wa yansawna, maka akeh itu banyak itu bukan dalam bahasa Jawa, banyak itu dalam bahasa Indonesia. Kalau banyak bahasa Jawa berarti itu apa? Bebek.
minan nas, banyak daripada manusia yang fuluna, lali atau lupa dia siapa manusia, wayansauna, dan lupa mereka manusia apa yang dilupakan, annal mauta, sesungguhnya maut, sayaji'u, maka adalah bakal datang dia maut, sari'an, dengan cepat. Jadi al-mautu ya'ti baghtatan. Jadi mati itu, maut itu datang dengan tiba-tiba. Dia cepat, mengagetkan. Jadi tiba-tiba, mengagetkan. Jadi tidak diaba-aba dulu atau diprediksi dulu atau diberitahu dulu. Jadi Pak Budi ini matinya nanti tahun 2025 jam 10 di kamar mandi. Kalau seperti itu ya namanya bukan tiba-tiba, tidak surprise karena sudah tahu waktunya. Tetapi mati itu adalah datang dengan mengagetkan. Lagi main bola mati, lagi lari-lari mati, lagi ngaji mati, lagi sholat ngaji, lagi di atas kapal mati, lagi di atas pesawat mati, lagi di atas perut wanita WTS mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita tidak tahu. Jangan juga berkeyakinan ini orang sudah sakit udah lama, wah cepat matinya. Ada banyak kejadian orang yang sakitnya lama bertahun-tahun tidak mati-mati. Tetapi ternyata yang mati itu yang sehat, buger, yang sering olahraga, jalan-jalan, mati. Ternyata mati itu tidak karena sakit. Makanya bagi orang-orang yang sakit ya semangat. Urusan mati itu bukan karena sakit saja, yang sehat pun mati. Yang sehat juga tidak lantas berpikir ya fine-fine aja, oke-oke aja. Banyak pula yang sehat juga mati. Jadi jangan sampai melupakan, jangan sampai lupa bahwa mati itu mendadak. Iya Pak Ustadz, tapi saya heran. Heran, kemarin itu dia masih main sama saya, itu ngobrol biasa lah, bercanda. Bahkan saya masih melihat dia naik motor sana kemari. Besoknya dia mati. Saya jadi bingung itu. Kata saya, nggak usah bingung-bingung Pak, namanya mati itu emang al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang tiba-tiba. Karena di dalam diri manusia itu ada dua hal yang kemana saja manusia itu pergi dia ikut. Satu mati, ajal, dua rizki. Jadi kemana-mana dia ikut. Jadi ketika Bapak pergi ke Amerika, berarti rezeki Bapak ada di Amerika. Kalau Bapak pergi ke Swedia, ke Arab, rezeki Bapak ada di situ. Kemudian ketika itu pun kematiannya akan ikut serta. Ke Palembang, nanti dia ikut. Bisa jadi ketika dia di Palembang dia mati. Rizkinya sampai di situ, ajalnya sampai di situ. Jadi kamu gak usah heran. Kemarin ngobrol, kemarin jalan-jalan naik motor, sekarang mati.
Yang harus kamu heran itu kemarinnya mati, sekarang ngobrol jalan-jalan pakai motor. Itu yang menakutkan. Berarti dia pocong. Masya Allah. Inilah peringatan dari Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekh Roma Irama tentang kematian ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita kepada amal-amal perbuatan baik kita yang harus kita cepat kerjakan mulai sekarang. Untuk apa? Untuk siap-siap atau untuk kesiapan ketika suatu saat ajal kita mendadak datang. Atau ketika nyawa kita ternyata sudah dicabut atau habis masa berlakunya. Jadi ketika kita ada persiapan walaupun sedikit, insya Allah akan berguna di sana nanti. Beda dengan orang yang tanpa kesiapan, tanpa amal ibadah, tanpa kebaikan, Masya Allah, dia tidak punya pegangan apapun. Tetapi bagi kita yang selalu menabung, selalu investasi amal untuk hari nanti, di akhirat nanti, insya Allah akan menuai hasilnya. Ketika nyawa kita dicabut secara mendadak, kita sudah ada tabungannya. Itu maksudnya. Jadi mulai sekarang kita banyak-banyak menabung, berbuat baik, sedekah, infak, jariah kita laksanakan, atau amal-amal kebaikan kita perbanyak. Kemarin sudah disinggung dalam lagu Kerama, baikilah orang tua. Kemudian disinggung lagi dalam lagu Harga Diri, jaga diri kita dari menjual diri ini. Itulah kemaksiatan, itulah keburukan. Perbuatan-perbuatan itu adalah untuk investasi atau tabungan amal kita. Jaga-jaga kalau suatu saat ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling kita memberi nasihat dengan kebaikan dan nasihat dalam kesabaran. Bagi para Anda hadirin semua yang sudah menyimak pengajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan kegiatan kita, diberi barokah dengan kegiatan kita, baik ngaji langsung di pondok maupun mengaji online di komputer atau HP-nya masing-masing. Insya Allah pun memiliki amal, insya Allah ada amal kebaikannya yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ingin investasi amal yang ada hartanya, pakai hartanya. Jadi orang-orang kaya itu dia pintar. Orang-orang punya duit dia pintar. Orang-orang yang punya keluasan rezeki dia pintar membagi uangnya untuk investasi tabungan amalnya nanti. Maka banyak sekali kita saksikan orang-orang yang punya uang tidak segan-segan menyumbang kepada pondok pesantren, anak-anak yatim, masjid dan lain sebagainya untuk charity atau amal kebaikan dia. Apakah menyumbang untuk jalan umum? Ya, sama saja. Yang penting ada kemanfaatannya. Menyumbang untuk anak-anak yang putus sekolah dan lain-lain. Yang penting kita ada manfaatnya buat orang lain, apalagi bermanfaat amal jariah. Maksudnya kegunaannya itu, pemakaiannya itu lama, itulah amal jariah kita mengalir sampai tak terhingga selama investasi kita atau jariah kita itu masih digunakan orang. Silahkan yang mau menyumbang atau infak atau sedekah kemanapun, mulailah dari sekarang, termasuk ke pondok kami ini kalau berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.